Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mr. Denny untuk menjelaskan video pembelajaran, education, dan yang lainnya. Nah, salam dan bahagia. Saya akan berbagi praktik baik atau berbagi pengalaman yang saya lakukan. Di sini saya akan berbagi pengalaman untuk mengisi atau membuat dan solusi supaya aksi nyata kita itu bisa divalidasi. Nah, sekarang kita buka dulu untuk Google Chrome-nya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu pilih pelatihan mandiri. Nah, sudah ada pelatihan mandiri. Nah, langsung kita ambil ke topik ya. Nah, di sini kalau misalkan sesuai tentang topiknya kurikulum merdeka, alhamdulillah saya sudah punya untuk kurikulum merdeka. Di sini sudah ada, yang ini sudah ada, merdeka belajar sudah ada, perencanaan sudah juga ada. Nah, di sini proyek penguatan Pancasila juga ada, penyelesaian pembelajaran dengan kebutuhan karakteristik murid sudah ada, dan literasi dan modul literasi dan numerasi juga sudah ada. Nah, alhamdulillah untuk di PMM saya sudah lumayan banyak untuk mendapatkan sertifikat. Nah, dimana jika sertifikat Bapak Ibu atau topik Bapak Ibu tidak divalidasi, di sini ada solusinya ya. Di sini ada beberapa penyebab kenapa kita membuat aksi nyata tetapi tidak lolos validitas. Nah, sekarang simak ya, kenapa bisa tidak lolos. 6 penyebab aksi nyata di PMM tidak lolos validasi. Nah, di sini yang pertama itu plagiat. Usahakan modul atau materi yang Bapak Ibu buat itu diusahakan jangan plagiat. Misalkan dapat orang lain kita masukkan, terus kita dapat dari internet copy paste langsung dimasukkan, diusahakan yang seperti itu. Kita coba menggunakan bahasa kita sendiri ya. Lebih lagi di situ ada deskripsinya juga, harus diri sendiri kita ceritakan kemampuan kita tentang modul ajar atau tentang menyebarkan atau tentang yang materi yang kita sampaikan dari modul tersebut. Yang kedua ini adalah tidak ada dokumentasi dan umpan balik. Nah, diusahakan minta umpan balik, dokumentasikan, foto, sudah foto dimasukkan ke lampiran. Nah, dokumentasi kegiatan-kegiatan tersebut bisa dari siswa, bisa dari guru. Nah, misalkan setelah kita menjelaskan tentang kegiatan yang kita lakukan, maka dokumentasikan dan umpan baliknya dimasukkan ke satu file supaya umpan baliknya atau dokumentasinya bisa terbaca ya. Yang ketiga itu tidak ada dokumentasi kegiatan. Nah, kalau misalkan tidak ada dokumentasi kegiatan, aksi nyata yang kita lakukan apa? Sedangkan aksi yang kita lakukan di sekolah itu harus ada dokumentasinya. Kalau tidak ada, pasti tidak lolos validasi ya. Terus yang selanjutnya itu yang keempat. Yang keempat itu tidak ada umpan balik. Sini di garis bawahi, dari orang lain, siswa atau guru. Diusahakan umpan balik itu harus ada, walaupun 1, 2 atau 3, yang penting umpan balik harus ada ya. Terus yang kelima, aktivitas tidak berkaitan. Contohnya misalkan kita klik si modul atau kita klik si topik, kita klik topiknya, kita lihat di situ mau pilih yang mana yang kita aksikan. Dilihat dulu perencanaannya, rencana bagaimana, rinciannya bagaimana. Silakan dibuat sesuai aktivitas yang ada di PMM. Sedangkan topik kita yang dimasukkan, kalau misalkan menyebarkan, itu tidak usah menggunakan modul ajar. Bisa misalkan
modul yang kita buat berkaitan, misalkan modul menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, ya itu harus sesuai, ya sesuai. Terus yang selanjutnya, yang keenam, tidak sesuai panduan. Setelah kita ambil untuk membuat, diatur panduannya, ceritakan deskripsinya, ceritakan kesulitannya apa, kendalanya apa, terus perubahannya apa. Setelah itu kita refleksikan. Kalau misalkan tidak sesuai dengan panduan, pasti untuk aksi nyata di PMM itu tidak lolos validasi. Nah, cukup sekian di sini ya. Ini untuk kalau misalkan Bapak Ibu atau yang lain ya, kalau misalkan tidak lolos validasi, pasti ada 6 penyebab ya. Harap diingat, ini ada 6 penyebab supaya untuk sertifikat kita bisa lolos, validasi kita bisa lolos. Cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, pembahasan yang salah, cara ucap yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.